Perkenalkan, saya Alesdo Aji Junior, NIM 19051214111 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cabling UTP atau kabel UTP. Yang pertama, apa sih itu cabling UTP? UTP merupakan singkatan dari Unshield Twisted Pair, sesuai namanya Unshield, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Biasa juga disebut kabel jaringan atau LAN oleh masyarakat. Tanpa adanya kabel ini, jaringan komputer tidak mungkin terhubung, terkecuali jika menggunakan jaringan wireless. Selanjutnya, inilah contoh dari kabel UTP tersebut yang terdiri dari bagian-bagiannya. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel seperti pada contoh gambar sebelumnya, dan di setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Adapun fungsinya yaitu kabel jingga sebagai penghantar paket data, kabel putih jingga sebagai penghantar paket data, kabel hijau sebagai penghantar paket data, kabel putih hijau sebagai penghantar paket data, kabel biru sebagai penghantar paket suara, kabel putih biru sebagai penghantar paket suara, kabel coklat sebagai penghantar tegangan DC, dan kabel putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Selanjutnya, jenis-jenis kabel UTP. Kabel UTP memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu kabel straight stroke. Memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya, berfungsi untuk menghubungkan device yang berbeda, misalnya komputer ke switch ke router, dan lain-lain, seperti pada contoh gambar tersebut. Ada yang A dan B. Jenis selanjutnya yaitu kabel crossover. Memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor, berfungsi untuk menghubungkan device yang sama. Contohnya seperti ini. Dan kabel rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya, berfungsi untuk mengkonsol device-device yang dapat dikonsol oleh terminal komputer, seperti mengkonsol router, switch, dan lain-lain. Dan contohnya seperti ini, ada A dan B juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari kabel UTP itu sendiri. Berikut ialah beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP. Di antaranya, yang pertama, bagian dalam terdiri 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. B, tiap pasangan warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasangan kabel. Seperti contohnya hijau dengan putih hijau seperti itu. C, tidak memiliki pelindung atau unshield. D, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. E, menggunakan konektor RJ45. F, kecepatan transmisi hingga 1000 MB per second. G, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Selanjutnya, ini kategori kabel UTP. Kategori 1 memiliki kecepatan up to 1 Mbps dengan penggunaan plain old telephone service. Kategori 2 dengan kecepatan up to 4 Mbps penggunaan token ring. Kategori 3 up to 10 Mbps
penggunaan token ring dan 10 base Ethernet, 10 base Ethernet. Kategori 4 up to 16 Mbps sama token ring dan 10 base T Ethernet. Kategori 5 up to 100 Mbps token ring Ethernet dan fast Ethernet. Kategori 5E up to 1 Gbps Ethernet, fast Ethernet dan gigabit Ethernet. Kategori 6 up to 10 Gbps penggunaannya gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang 55 meter. Kategori 6A up to 10 Gbps penggunaannya sama gigabit Ethernet dan 10G Ethernet panjang 55 meter. Dan kategori 7 up to 10 Gbps penggunaan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang 100 meter. Pada zaman sekarang yang sering digunakan mulai dari kategori 5E sampai 7 karena untuk menggantikan 1 sampai 5 yang sudah mulai jarang digunakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP. Yang pertama, kelebihan, harga relatif murah, mudah diinstalasi, mudah didapatkan, diameter kabel kecil dan cocok dengan konektor EJ45 merek apapun, mudah dalam proses crimping. Kekurangannya, pertama, rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik, jarak jangkauannya hanya 100 meter, kabel mudah terkelupas, dan banyak dijual kabel yang kualitasnya kurang bagus. Berarti setiap mereknya itu memiliki kualitasnya masing-masing juga. Cara pemasangan cabling UTP. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu kabel UTP itu sendiri, konektor EJ45, tang crimping, dan tentunya tester. Ini dia tutorial cabling UTP. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan langkah-langkah cara cabling UTP. Yang pertama, tekan training mode karena saya menggunakan aplikasi emulator. Langkah pertama, tap to start. Ini adalah simulasi dari kabelnya. Saya akan memotong kabel bagian luar menggunakan gunting dengan panjang 1 inci atau 2,5 cm. Oke, kemudian saya akan meluruskan bagian-bagian kabel satu-satu ya. Kali ini saya akan mengurutkan sesuai dengan urutannya yang benar agar sukses di langkah selanjutnya. Sesuai warnanya ya. Yang pertama ada putih hijau, kemudian sebentar, agak susah menggunakan emulatornya. Warna hijau kok susah ya, ini hijau, kabel hijau, kemudian putih jingga. Ini saya lebarkan dahulu. Peletakannya di posisi tengah kabelnya ya.
hijau, putih jingga, kemudian biru, kabel biru, selanjutnya putih biru, selanjutnya lagi kabel jingga, lalu kabel putih coklat, dan paling kanan kabel coklat. Langkah selanjutnya, ya sudah sesuai urutannya, kita pasangkan konektor RJ45 nya. Oke, dirasa sudah pas. Kemudian pasangkan stang crimpingnya. Jika sudah, kita bisa mengetesnya menggunakan tester. Nah, you have successfully. Langkah-langkah yang kita lakukan berarti berhasil, dan ini terdeteksi. Your cable is terminated according IATA 568A strange, berarti dengan jenis kabel strange. Oke, terima kasih. Nah, seperti itu cara tutorial cara kabel UTP nya. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai berjumpa dengan saya lagi.